Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Amma ba'du. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan Rahman, Rahim, hidayah dan kekuatannya sehingga kita masih berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat bermutiarakan salam semoga tercurah kepada sebaik-baik manusia, tuntunan kita, kekasih kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah rahmat dan syafaatnya akan sampai kepada kita yang masih setia terhadap ajarannya. Hadirin rahimakumullah, senang sekali saya Treni Widayani Manangkalangi kembali menemui pemirsa di rumah dan di studio dalam sebuah acara hasanah, acara islami yang kehadirannya akan menambah wawasan keislaman kita tentang tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajaran yang akan membawa kita untuk hidup berkah di dunia dan di akhirat. Dan sudah bersama kami hadir di studio ibu-ibu majelis taklim dari Insan Kawanua, Kecamatan Tuminting, pimpinan Ibu Sandra Sarundayang. Ya, saya sapa dulu. Gimana kabar ibu-ibu? Sehat semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Dan pada kesempatan ini kami hadir di depan layar kaca Anda untuk membahas satu tema yang diberi judul Tidak Ada Kebaikan yang Sia-sia. Dan untuk membahas permasalahan ini kita sudah ditemani oleh seorang ustadz yang sudah kita kenal bersama. Kita perkenalkan Ustadz Dr. Andes Haji Imran Mantau MH. Beliau adalah tokoh agama, tokoh Islam yang juga saat ini menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala, Masya Allah. Dan lewat beliau nanti kita akan berdiskusi, kita akan membahas semua tentang tema kita pada hari ini. Kita akan bertemu dengan Ustadz. Ustadz, sebagaimana di dalam Quran surat Ali Imran, ya saya pernah baca isinya tentang orang yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, dan dalam keadaan berbaring. Mereka memikirkan tentang penciptaan Tuhan, langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, ya Allah, lindungi kami dari azab neraka. Ya, kita kembali kepada tidak ada sesuatu yang Allah ciptakan sia-sia. Apalagi kebaikan ya Ustadz ya. Kita kembali ke kebaikan dulu. Kita bahas tentang kebaikan. Sebenarnya apa sih makna dari kebaikan itu sendiri Ustadz? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lizzalali wa zikal karim wal azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Syukur, alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah, salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada saat ini kita bisa bersama-sama dalam acara pengajian, khususnya dengan ibu-ibu Majelis Taklim Insan Kawanua Kecamatan Tuminting. Baik, Mbak Trendi, yang ditanyakan tadi tentang tidak ada kebaikan yang sia-sia. Tentu kalau kita lihat apa sih kebaikan, apa ini kebaikan bersifat umum atau bersifat khusus.
Nah, kebaikan kalau bisa diartikan adalah sesuatu yang kita laksanakan bisa memberi manfaat. Kebaikan ini bisa kepada sesama manusia, baik kepada semua golongan. Jadi golongan agama bisa kepada agama Islam, kepada agama Kristen, kepada agama Hindu, Buddha. Namanya kita berbuat kebaikan tanpa membeda-bedakan apakah dia ini seorang rakyat biasa, fakir, atau pejabat. Tapi kalau kita memberikan kebaikan ini tentu harus dengan ikhlas. Karena tingkatan paling tinggi dalam satu kebaikan itu nilai keikhlasan. Belum tentu kita memberikan satu kebaikan, kemudian hati kita lain, ya. Dalam ucapan, dalam tindakan haruslah seirama. Kebaikan yang kita tunjukkan kepada seorang itu bisa berupa ucapan, bisa dalam bentuk tindakan fi'liyah, ataupun dalam bentuk memberikan pemikiran-pemikiran yang membangun. Seperti di tempat kita sementara membangun masjid, ya, sementara membangun masjid atau sementara membangun sesuatu yang bisa memberi manfaat kepada masyarakat, ya. Ketika kita punya materi dalam bentuk uang, maka kita infakkan. Dan ini bisa memberikan maslahat kepada diri kita sendiri, karena perbuatan kita ini masuk dalam kategori jariah. Amal jariah. Ya, amal jariah. Di sisi lain, kebaikan yang kita tunjukkan itu bisa memberi manfaat kepada masyarakat umum, terutama kepada umat Islam. Nah, kalau kita tidak mampu memberikan dengan secara materi, bisa kebaikan yang kita tunjukkan itu dengan cara tenaga kita, ikut bersama-sama membangun tenaga kita, keahlian kita. Dan kalaupun tidak mampu, yaitu dengan memberikan masukan-masukan yang baik. Jadi siapapun yang kita bantu, insya Allah tidak sia-sia, ya. Ada nilai manfaat yang akan kita terima baik di dunia ini maupun nantinya di akhirat, sekecil apapun. Nah, contoh lagi yang kedua, ketika kita tidak mampu bersedekah kepada para gelandangan, kepada fakir miskin yang ada di dekat kita, atau setidaknya ketika kita naik dalam satu mobil, kita tidak mampu untuk membantu dia, seharian dia bekerja, tapi apa salahnya dalam bentuk kebaikan kita doakan dia. Ya Allah, Bapak ini seharian turun pagi, pulang sore, kerja keras, mencari nafkah untuk anak istrinya. Kita tidak mampu memberikan dengan materi, kita doakan saja. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada Bapak sopir ini. Ya, janganlah kita segan-segan atau janganlah kita terlalu mahir dalam memberikan kebaikan dalam bentuk doa. Ya, doa itu termasuk amal kebaikan yang kita berikan. Ketika kita melihat saudara kita dalam keadaan kesusahan, tapi kita tidak mampu untuk memecahkan kesusahannya, setidaknya kita berdoa, ya Allah, berikan jalan keluar sehingga dia mampu memecahkan masalah ini. Dalam masalah jodoh, itu pun kita mendoakan. Jadi perbuatan kebaikan itu kita tunjukkan dengan niat yang ikhlas, bisa memberi manfaat kepada orang lain, terutama kepada diri kita. Asalkan kebaikan itu, tentu setiap kebaikan yang kita berikan, ya tentu orang semua suka, ya kan? Beda dengan kejelekan. Kalau kejelekan orang tidak semua suka, tapi kalau kebaikan, insya Allah semuanya suka terhadap satu kebaikan yang diberikan kepada orang-orang yang lain. Gitu, Mbak, ya. Ya. Sesuai dengan arahan Ustadz tadi, Ya, bahwa ternyata kebaikan itu mudah ya Ustadz, ya, tanpa harus dengan tenaga, ya, betul, dengan materi, ternyata dengan masukan, doa. ya, itu. Jadi ternyata kita banyak cara untuk berbuat kebaikan Ya, itu sendiri. betul. Tapi namanya kita manusia ya Ustadz ya, Ya. Selalu ada, selama dia tidak bermanfaat buat saya, ngapain saya membantu orang, ngapain saya bersedekah.
Ya. duit saja pas-pasan umpamanya gitu. Ya, betul. Terus kadang itu sebagai manusiawinya kayak seperti itu Ustadz. Bagaimana untuk hati kita ini selalu tiap hari memunculkan saya mau berbuat baik, saya mau berbuat baik, menambah kebaikan. Bagaimana caranya itu Ustadz? Ya, jadi begini Mbak. Ketika kita berbuat baik, ya, itu sudah jelas kepada manusia. Iya. Sampai kepada selain manusia. Nah, ini akan menambah kebaikan kita, ya. Satu contoh, ketika kita berbuat baik kepada binatang, Iya. kepada binatang, ini kan kebaikan kepada binatang, di mana kita lihat binatang ini dalam keadaan kehausan atau dalam keadaan kelaparan. Kita berikan makan kepada dia, kita berikan air minum, dan dia terasa semangat bisa mengisi perutnya yang kosong. Apakah ini manfaat? Apa bisa kebaikan ini kembali kepada kita? Apa juga kebaikan ini bisa menimbulkan pahala? Ya, karena ini binatang, binatang yang memang dikategorikan bahwa tidak sama dengan manusia. Kita memberi dia minum. Bahkan dalam riwayat itu kan ada seorang pelacur yang memberikan minuman seekor anjing, ya. Kemudian dosa-dosanya diampuni, ya kan? Itu dalam riwayat. Seorang pelacur, ya, kemudian dia berikan minuman kepada seekor anjing, tapi dalam keterangan itu bahwa dosanya diringankan karena memberikan makanan. Hal ini juga ditanyakan para sahabat, ya Rasulullah, apakah kami dapat pahala membantu seekor binatang? Ya kan? Apa dapat pahala? Berbuat baik kepada binatang. Rasulullah katakan bahwa selama kita memberi dan tenggorokannya itu basah oleh air atau masuknya makanan, maka insya Allah itu berpahala. Ya, karena sahabat protes, kenapa kita harus berbuat baik kepada binatang? Maka Rasul katakan seluruh makhluk. Karena makhluk ini bukan hanya binatang, tapi tumbuhan dan lain sebagainya. Semua kita bisa berbuat kebaikan. Nah, inilah yang menambah amal kita dalam kehidupan kita. Apalagi kebaikan yang kita tunjukkan kepada sesama manusia. Dan banyak cerita-cerita yang menjadi contoh. Sekecil apapun kebaikan yang kita perbuat, insya Allah tidak sia-sia di hadapan Allah. Ya. Tidak terbuang begitu, tetap dicatat. Famay ya'mal misqala zarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita perbuat, tetap dicatat. Sekecil apapun perbuatan jelek, dosa, tetap dicatat. Nantinya kan di yaumil mizan ditimbang. Seorang wanita dicatat kebaikan dan keburukan itu pada saat dia berusia 14 tahun. Pada di mana dia masa haid. Laki-laki ketika dia bermimpi pada usia 16 sampai 17 tahun. Di saat itulah dicatat. Ini kebaikan yang dia perbuat, ini kejelekan yang dia perbuat. Selama 60 tahun dia meninggal 60 tahun, sekitar berapa tahun itu catatan amal kebaikan dan keburukan. Nanti ditimbang. Ya. Nanti bayangkan kalau seandainya 40 tahun. Ya. 40 tahun dosa yang dia buat, biar kecil-kecil, tetap ditumpuk, akhirnya menjadi besar. Sedangkan kebaikan, ya cuma sedikit, akhirnya lebih berat kejelekannya daripada kebaikan. Ya, subhanallah. Ya Ustadz, yang menarik tadi adalah kebaikan universal, bukan cuma sesama manusia, tetapi seluruh alam. Iya, betul. Iya, seluruh alam. Nanti kita akan membahas lagi lebih luas tentang kebaikan di sini, apa maknanya dan kepada siapa saja. Nanti, tapi Bapak Ustadz sama seluruh audiens di studio dan pemirsa di rumah, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Ya, alhamdulillah pemirsa di rumah dan dimanapun Anda berada, kita kembali
lagi dalam program Hasanah, dan kali ini kita akan membahas tentang tidak ada kebaikan yang sia-sia. Dan tadi kita sudah ada pengantar dari Ustadz, kita akan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu cantik di studio yang akan bertanya kepada Ustadz. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sandra Sarundaya. Saya mau bertanya, apa saja kebaikan yang harus kita laksanakan di akhir bulan Sya'ban ini? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, bagus sekali Ustadz ya, kita Iya. seminggu lagi akan menjelang Ramadan. Ramadan, Hari ini iya. 24 Sya'ban. Ibu Sandra sudah tahu Sudah kira-kira memang persiapkan, apa ya. kira-kira ya semangat Ramadan ini sudah terasa di mana-mana Ustadz. Iya, betul. Ibu Sandra minta tips apa kebaikan ini menjelang Ramadan. Ya, bagus sekali pertanyaan dari Ibu Ketua. Persiapan apa, kebaikan apa sebenarnya yang harus kita laksanakan di akhir. Sya'ban. Biasanya kan ada yang bertanyaan bahwa menjelang Ramadan apa? Ini pas akhir, karena memang sekarang sudah tanggal berapa ya? 24 Sya'ban. 24 Sya'ban. Iya. Tinggal ya, tidak sampai seminggu. Ya. Nah, apa perbuatan baik yang harus kita laksanakan? Sesuai dengan hadis Rasulullah, bahwa Rasulullah itu lebih banyak melaksanakan di akhir-akhir Sya'ban ini, yaitu berpuasa. Ya, banyak berpuasa, karena memang untuk supaya di bulan Ramadan kita tidak kaget lagi, karena sudah terlatih di bulan Sya'ban. Dan memang amal yang paling baik untuk membalas puasa, biasanya ibu-ibu kan punya hutang puasa. Iya, pasti. Ya, pasti itu. Ada hutang puasa. Nah, yang paling baik ini, di samping kita puasa sunnah, kita masukkan ke puasa wajib untuk membalas hutang puasa yang ada. Itu yang pertama. Perbanyak melaksanakan ibadah puasa. Tapi ketika masuk Ramadan, hentikan puasa itu. Kita sudah masuk kepada puasa wajib. Yang kedua, kebaikan apa yang kita tunjukkan? Ya, kebaikan dalam bentuk sholat malam, boleh, tahajud, ya, zikir. Zikir ini kebaikan yang bisa mendatangkan pahala kepada diri kita sendiri, ya. Kemudian bisa saja kita baca Al-Quran, melatih diri kita supaya di bulan Ramadan itu senantiasa kita baca Al-Quran, ya. Jadi pada akhir-akhir ini kita lebih intens membaca Al-Quran, ya. Dan yang paling utama untuk diri kita kebaikan itu, dan juga bermanfaat bagi orang lain, yaitu perbanyak kita bersedekah. Nah, bersedekah di akhir-akhir Sya'ban ini luar biasa, subhanallah. Misalnya kita bersedekah kepada orang fakir, sehingga pada satu Ramadan dia bisa menyiapkan makanan. Ini kan kita bersedekah, ya. Atau kita memberikan seperangkat, bukan perkawinan ya. Kalau perkawinan seperangkat alat sholat, baju koko, ya kan. Kalau yang punya kemampuan diberikan pakaian mukena untuk wanita dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Dan Mbak Tren yang tahu ini, alhamdulillah, majelis taklim insan kawanwa ini bukan orang-orang kaya, ya. Orang-orang yang hidup sederhana, bahkan ada yang kena banjir, ya. Sehingga habis mereka punya pakaian. Alhamdulillah atas inisiatif ketua, ayo kita sumbang, bersedekah, memberikan. Luar biasa. Jadi perbuatan kebaikan yang paling banyak dapat cash langsung itu adalah bersedekah. Itu langsung di cash oleh Allah. Ketika kita memberikan sesuatu, insya Allah dibalas oleh Allah kebaikan itu. Apa kebaikan dalam bentuk dikembalikan harta yang kita keluarkan lebih banyak daripada kita infakkan, atau Allah ganti dengan kesehatan. Insya Allah kita bersedekah di akhir Sya'ban ini, Allah berikan kesehatan kepada kita sehingga kita pada waktu memasuki Ramadan dalam kondisi sehat walafiat. Atau Allah ganti dengan cara yang lain, ya kan? Allah mudahkan urusannya. Allah berikan kesuksesan kepada suami istri itu. Karena perbuatan sedekah itu bisa mendatangkan kebaikan yang banyak. Makanya di akhir Sya'ban ini perbanyak bersedekah. Ya,
saya mau bersedekah kepada imam, saya mau bersedekah supaya ibu-ibu bisa sholat, kasihan sudah tidak lagi layak dia punya pakaian untuk sholat, kita berikan. Itu yang baik ketika akhir Sa'ban. Ya, gitu ya. Insya Allah dibalas langsung oleh Allah. Ya, bukan menghilangkan rezeki, tapi lebih banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita. Iya, iya, subhanallah ya Ustaz. Puasa, zikir, sholat malam, Baca dan terakhir Al-Quran, adalah sedekah, iya. sedekah. Dan itu akan kalau kita sudah terbiasa di Ramadan dan Iya, dengan dilipat betul. gandakan katanya Iya. Ramadan lebih banyak lagi. Lebih Kita akan banyak. sudah terbiasa ya Ustaz Iya, ya untuk betul. melaksanakan itu, subhanallah. Kita kembali kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Insan Kawanua. Ada lagi yang ingin bertanya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Ibu Ina Rahman. Sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu tidak ada perbuatan baik itu sia-sia. Nah, pertanyaan saya, bisakah kita berbuat baik selain manusia dan apa manfaatnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisakah kita berbuat baik kepada selain manusia? Ya, Iya. oh, tadi kan pembahasan kita tadi Iya, iya. kepada selain manusia. Jadi seperti hewan, kepada alam sekitarnya, ya. Jadi berbuat kepada alam sekitarnya ini memberikan manfaat kepada sesama manusia. Apa manfaat kepada manusia? Penghijauan. Itu perbuatan baik di mana tidak menimbulkan dampak kepada orang lain. Misalnya makanan yang kita makan seperti buah salak, anggur, apalagi apel dan lain sebagainya. Bukan hanya kita makan seperti itu. Kita makan. Tapi di mana kebaikan yang harus kita tunjukkan? Jangan buang bijinya. Jangan buang bijinya. Di mana saja kita makan, simpan dan kita tanam. Ini sunnah, ya. Nah, kebanyakan kan kita makan salah, kita lempar ke orang lain. Ya kan? Biasanya habis makan kita lempar, kalau mau bercanda kita lempar. Akhirnya rusak. Tapi kita ingin mendapatkan pahala kebajikan, biasakan. Ya kalau dia tidak mau tumbuh tidak masalah. Yang penting kita sudah tanam. Ibu-ibu tanam bunga yang bisa membawa dampak positif, itu juga dapat pahala. Makanya ibu-ibu yang merawat bunga, ya bunga tai ayang, jangan bunga tai ayang ya, bunga sedap malam. Sedap malam itu kan bisa dicium oleh orang bau enak. Ada lagi tren sekarang, bunga yang warna merah itu, yang harganya dulu cuma sekian. Nah, sekarang luar biasa dia punya harga, ya. Jadi di samping kebaikan kita menanam, bisa bermanfaat untuk bisnis, ya kan? Orang kan mengembangkan bunga, insya Allah udaranya bersih. Jadi itu kebaikan ke alam sekitarnya, sehingga terjadi penghijauan, tidak terjadi banjir yang terjadi seperti ini. Karena apa? Tempat air sudah ditaruh oleh manusia. Coba kalau kita berikan peluang kepada air, sehingga air itu termasuk kepada air, tumbuhan, yang namanya makhluk Allah, ya. Nah, makhluk Allah ini kan semua yang ada di muka bumi ini, berbuatlah kebaikan kepada mereka dengan cara melestarikan alam sekitarnya. Bagus ya pertanyaan dari Ibu Rohani, ya sama? Ibu Ina. Iya. Jadi rahmatan lil alamin ya. Iya, betul. Jadi kita bukan cuman kepentingan kebaikan itu kepada manusia, Ya. tetapi juga tumbuhan, hewan dan seluruh alam. Salah satunya mau tanam itu. Iya, ya dan kan? dampaknya juga kan ke kita, Iya, Ustadz betul. ya. Iya. Iya, subhanallah. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kita masih akan membahas tentang kebaikan yang tidak akan pernah sia-sia, namun setelah yang satu ini. Ya, alhamdulillah Anda masih bersama dengan kami dalam program Hasanah, dan pada tanggal 24 Sya'ban pada hari ini kita membahas tentang tidak ada kebaikan yang sia-sia. Kalau ada kata-kata itu kita akan kembali ke Ustadz, kita akan bertanya, kalau ada kalimat tidak ada kebaikan yang sia-sia, apakah ada Ustadz kebaikan yang sia-sia? Ya. Maksudnya
kebalikannya. Emang Oh, iya. ada kebaikan yang tidak sia-sia? Iya, betul. Jadi namanya kebaikan, memang semua kebaikan itu bagus, ya, nilainya plus. Ya. Tapi saya katakan tadi, ketika kebaikan itu diiringi dengan keikhlasan, insya Allah dia akan lebih baik. Nah, ada satu kebaikan juga yang kadangkala kita berbuat baik, tapi nilainya minus, ya kan? Nilainya minus. Bagaimana yang minusnya itu? Perbuatan yang dia tunjukkan, termasuk kategori sedekah tadi, tapi ingin dipublikasikan. Dipuji ya? Ya, ingin dipuji. Atau dengan maksud dan tujuan yang lain. Padahal itu kebaikan ya, ibu-ibu ya. Itu kebaikan yang kita buat. Tapi kebaikan yang kita tunjukkan itu adalah untuk mendapatkan nilai lebih daripada orang yang kita berikan kebaikan. Ya. Ketika sesuatu yang dia dapatkan sudah dia dapat, maka orang yang diberikan itu bisa-bisa dia zolimi. Dia zolimi ya. Karena maksud dan tujuannya ini sudah dapat. Sama dengan orang mau nikah. Ya. Ketika dia mau nikah dengan niat untuk membalas dendam, ya kan? Karena adiknya, kakaknya menyia-nyiakan. Maka dia punya tujuan nikahnya itu ingin membalas. Nikah itu adalah perbuatan baik. Tapi ketika dia punya tujuan untuk membalas menjadi dilarang. Jadi nilainya tidak ada manfaat. Oleh karena itu, perbuatan kecil bisa saja mendapatkan hasil yang banyak. Ya kan? Tapi perbuatan yang banyak, amal kebaikan yang banyak, tapi nilainya plus. Negatif, Negatif. kecil. Bahkan seperti debu yang berterbangan. Dalam firman Allah, kebaikan yang kita tunjukkan seperti debu yang berterbangan. Jadi habis, musnah. Ya. Karena apa? Maksud tertentu ya? Ayah punya maksud tertentu. Tapi kalau kita ingin membantu, memberikan satu kebaikan dengan nilai tingkatan ikhlas, insya Allah. Bahkan itu yang dia dapatkan, bukan hanya sekedar kesuksesan, tapi plus dia akan dapatkan. Nilai kecil tapi dengan niat ikhlas. Ya. Itu yang paling bagus. Ya. Jadi tanamkan keikhlasan. Ya, tanamkan Ustaz. keikhlasan untuk Ya, kita untuk memberikan kepada kebaikan. seseorang. Ya. Silahkan ibu-ibu, ada lagi yang mau bertanya pada Ustadz, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Ibu Fatmawati dari C. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz, kita kan akan menghadapi bulan suci Ramadan. Ya. Pertanyaan saya, perbuatan baik apa saja yang harus kita anjurkan di bulan suci Ramadan? Yang harus kita lakukan Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi di wabarakatuh. Sakban, sekarang Saban Ustadz sudah- pertanyaannya sudah masuk Ramadan. Ya, Karena sebenarnya sebentar pembahasan lagi ini, Ustadz ya. ya, sebentar lagi Iya. kita memasuki bulan suci Ramadan. Kalau memang ingin berbuat baik di bulan Ramadan, wah cukup banyak, ya kan? Banyak sekali ya Ustadz. Ya, banyak. Istri menyiapkan buka puasa suami, mendampingi sahur. Ingat ibu-ibu, walaupun ibu-ibu datang bulan haid itu, ya bukan berarti kita melalaikan kewajiban, ya. Menyiapkan sahur bagi suami yang ingin makan Puasa, sahur, ya. menyiapkan buka puasa bagi suami yang berpuasa dan dia tidak puasa, nilainya sama seperti dia berpuasa. Subhanallah. Jadi kebaikan ini banyak. Kecil apapun di bulan Ramadan, sama dengan kita laksanakan sholat sunnah, qabliyah, ba'diyah kan. Ini kebaikan, pahala. Apalagi kalau kita keluarkan zakat. Zakat itu kan kewajiban di bulan Ramadan. Ya. Pada malam hari kita laksanakan sholat tarawih. Ya, karena tarawih cuma ada di bulan Ramadan, maka ya jangan tinggalkan. Jadi banyak perbuatan yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Ya, sama dengan bulan Sya'ban. Tapi kalau bulan Sya'ban itu pengantar. Tapi kalau sudah memasuki bulan Ramadan, maka luar biasa yang kita dapatkan. Inilah yang memberatkan timbangan amal kebaikan. 50 tahun kita punya perbuatan jelek. Perbuatan catatnya sudah bertumpuk-tumpuk. Ya, ketika dihadapkan, ini amal 1 bulan. Langsung timbangan kebaikan berat. Kejahatan. Walaupun kejahatan itu segunung. Ya, karena apa? Balasannya luar biasa.
sholat wajib di bulan Ramadan mendapatkan 70 sampai 700 kali lipat. Ya. Sholat sunnah yang kita kerjakan itu pahalanya sama dengan sholat wajib. Pahalanya ya. Jadi pahala sholat wajib itu kita dapatkan sholat sunnah di bulan Ramadan menjadi pahala wajib. Dan masih banyak lagi perbuatan amal kebaikan. Artinya bulan Ramadan itu bulan ladang. Ladang kebaikan. Nah apalagi kalau kita berbuat kebaikan sekecil pun. Namanya kebaikan itu. Yang kecil itu kalau dalam hadis Nabi menyingkirkan duri di jalan. Itu kebaikan. Kita singkirkan kebaikan. Dampaknya juga kalau kita terbiasa, setiap yang bisa memberikan mufsadah kepada manusia, kita karena mulai dari kecil dulu. Dari kecil, insya Allah terbiasa berulang-ulang. Tapi kejelekan juga dari kecil, tak biasa tak ulang-ulang. Ya, biasa cuma bicara gibah, kaki mulai meningkat jadi fitnah. Kaki mulai jadi ini. Jadi mulai dari kecil, akhirnya jadi besar. Makanya di bulan Ramadan juga, mulai dari perbuatan kecil, insya Allah jadi besar. Jadi banyak Bu ya, untuk kita laksanakan amal kebaikan yang beri manfaat kepada diri kita, maupun kepada orang lain, apalagi di bulan Ramadan. Iya, insya Allah ya kita bisa melewati Ramadan dengan beribu kebaikan. Iya, betul. Insya Allah. Ya, selanjutnya mungkin ada lagi ibu-ibu yang ingin bertanya, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Fitri Harun. Saya mau bertanya Ustadz, jika kita tidak sempat berbuat baik kepada orang tua, bisakah kita berbuat setelah mereka meninggal sehingga apa yang kita laksanakan bisa memberi manfaat baik kepada orang tua maupun kepada diri kita sendiri? Demikian. Ya, ini kebaikannya, namanya kebaikan ini. Apalagi sudah mengarah ke orang tua. Iya, ke orang tua sudah berpulang ke rahmatullah, ya. Tapi masih ada tidak yang kebaikan yang boleh kita bikin sehingga manfaatnya paling tidak buat beliau berdua umpamanya. Gimana Ustaz? Jadi pembahasan kita memang berbuat baik. Wah luar biasa ya, berbuat baik. Jadi kalau dia mengarah kepada kebaikan itu ditunjukkan kepada orang tua, subhanallah. Ya bagi bapak-bapak, bagi ibu-ibu yang masih punya orang tua, ya bisa kita tunjukkan kebaikan. Ya, jadi kita masih bisa tunjukkan kebaikan itu. Tapi bagi mereka yang sudah meninggal dunia, nah kadang-kala kebaikan ini bisa kita tunjukkan ketika mereka hidup. Ya, apa kebaikan yang harus kita laksanakan? Tentu berbakti kepada mereka berdua. Tidak membuat mereka itu susah. Tidak membuat mereka itu sakit hati. Tapi banyak juga anak-anak yang membuat orang tuanya, bahkan ada yang membuat orang tuanya menangis, menitiskan air mata, subhanallah. Teganya seorang anak ya yang sudah dibesarkan dengan susah payah, disekolahkan, dimandikan. Kadangkala seorang ibu itu tidak tidur berhari-hari ya ketika anaknya sakit. Tidak bisa makan ketika anaknya tidak makan. Ya. Anaknya tidak mau makan, susah sekali dia mau makan. Kenapa? Bagaimana dia mau makan sedang anak saya tidak makan? Ibu Anda ya ingin mengabdi kepada anaknya. Ibu Anda rela mati demi untuk anak, dan itu satu kewajaran. Ya, kasih sayang orang tua yang ditunjukkan kepada kita pada masa kecil, wah kita tidak bisa bayangkan. Saya sudah tidak punya orang tua, tapi kebaikannya ketika saya sementara sujud teringat, kebaikannya ketika saya sementara duduk dan teringat sama mereka, subhanallah. Ini luar biasa, begitu eratnya, ya, begitu eratnya. Air susu yang kita minum itu dari mereka yang mengalir deras. Tubuh mereka termakan dalam tubuh kita. Ya. Jasad mereka itu ada dalam tubuh kita. Kenapa? Telah menjadi darah daging, menyatu dengan mereka. Nah, apa kebaikan yang kita perbuat? Kita tidak sempat berbuat baik ketika mereka hidup. Ya, tidak sempat.
Ya, kadang-kala ada seorang ibu yang sakaratul maut, kita tidak berada di damping itu. Orang tua bilang pulang, mereka kita tidak pulang. Nanti dengar sakaratul maut baru pulang, ya kan? Hanya menyesal, tiba sudah di alam kubur. Oleh karena itu kebaikan yang kita tunjukkan kepada orang tua itu tidak akan berhenti. Tidak akan berhenti. Sama dengan kebaikan yang diberikan orang tua sepanjang jalan. Sepanjang jalan, ya. Tapi ketika dia sudah meninggal, maka kata Rasulullah bisa kita berbuat baik. Tunjukkan kebaikan itu terutama kepada saudara-saudaranya. Jadi kan ibu kita kan punya kakak, punya adik, ya, satu rahim. Nah, berbuat baiklah kepada saudara kandungnya, ya, kepada tante kita berbuat baik. Itu sama dengan kita berbuat baik kepada ibu kita, ya. Kita berikan nafkah sedekah kepada tante atau kepada bibi, insya Allah itu sama dengan berbuat baik kepada ibu kita. Itu kebaikan. Walaupun mereka sudah meninggal, tapi kan ada saudara kandung. Ini kadangkala ibu meninggal, jadi putuskan silaturahmi dengan tante, dengan bibi. Saya sudah tahu. Nah, ini kebanyakan begitu. Ya, padahal itu adalah pengganti orang tua mereka. Sama aja nilainya ya, Ustaz. Nilainya sama, ya. Karena mereka itu saudara kandung daripada ibu kita, ya. Atau kita akan berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal, lanjutkan silaturahmi yang mereka laksanakan tiap hari raya, ya. Nah, ini kadangkala ibu saya silaturahmi ke sana, itu dirintis, jangan putuskan, ya. Ibu saya punya kebiasaan kasihan kalau hari raya Idul Fitri dia kasih zakat, itu lanjutkan. Kebaikan-kebaikan yang diperbuat oleh orang tua kita untuk menunjukkan kebaikan yang bisa memberi manfaat kepada diri kita, itu lanjutkan. Dia punya kebiasaan silaturahmi, ya. Kadangkala dia tersenyum kepada orang tetangga, itu lanjutkan. Ini kalau orang tua sudah meninggal, kita yang jadi baku musuh dengan tetangga-tetangga. Jadi banyak juga kebaikan-kebaikan yang kita perbuat walaupun orang tua kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bu ya? Ya. Ya. Mungkin ada lagi, silahkan. Satu lagi. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rohani Bakari ingin bertanya Pak Ustadz. Ya. Adakah perbuatan kebajikan yang kita laksanakan ketika seseorang sedang sakit atau sakratul maut? Ya. Mohon dipenjelasan oleh Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah ya Ustadz ya. Ini susah juga menjawab iya. ini. Sampai terpikir, Ibu Rohani itu terpikir sampai pada saat sakit atau sakratul maut, kita bisa apa gitu loh. Iya, subhanallah Ibu Rohani ya. Apa kebaikan yang bisa kita perbuat untuk orang yang sakit atau apalagi yang sudah di ujung hayatnya, ya, Ustadz. Hajatnya ya. Jadi memang tema ini dia meluas, Bu ya. Temanya ini memang meluas dia. Jadi kebaikan yang memberikan manfaat dan tidak sia-sia. Nah, pertanyaan tadi luar biasa. Ketika beda dengan orang sehat. Iya, orang sehat ya, gampang mungkin Ustaz. Ya, kita mungkin gampang berbuat baik. Ya, tapi untuk ini sudah sakit. Tapi ini dalam kondisi sakit. Apalagi sakaratul maut. Ya, ada enggak kebaikan yang bisa diperbuat oleh orang seperti itu? Ya. Saya juga pikir susah juga untuk menjawab ini ya. Adakah kebaikan yang diperbuat oleh orang yang dalam kondisi sakit parah dan sakratul maut, ya. Memang kalau memang orang yang sehat, ya berbuat baik itu tidak akan sia-sia kepada orang lain, diberikan manfaat. Nah, ketika dia sudah sakratul maut, tentu yang menimpa kepada orang lain itu adalah kesusahan, ya. Saudara-saudaranya, anaknya, itu kan dalam keadaan sedih. Ya. Melihat orang ini dalam kondisi koma, ya. Nah, adakah kebaikan yang dia akan perbuat yang bisa memberikan manfaat kepada dirinya dan orang lain? Setidaknya dia punya kebaikan itu tidak sia-sia ketika di ujung sakratul maut. Nah, memang ketika sakratul maut itu, ya, orang itu
dalam kondisi di mana yang dia pikirkan adalah akan meninggalkan dunia ini. Disinilah manfaat setan untuk menjerumuskan kita. Di saat kita dalam kondisi kepayahan, di saat dalam kondisi kita tidak berdaya, di sini setan masuk. Ya, setan masuk. Bahkan dalam satu riwayat, setan datang dengan membawa air ya, untuk diberi minum kepada orang ini. Asalkan dia ingkar nikmat, supaya jauh daripada nikmat. Nah, ada beberapa riwayat bisa berbuat baik seperti itu sebelum dia menutup ya. Tertutup karena sudah tidak ada kebaikan lagi yang dia perbuat ketika dia sudah menutup mata. Yang hanya bisa dia dapatkan adalah setelah, kalau pertanyaannya setelah meninggal, kebaikan apa yang dia perbuat yang bisa dia dapatkan? Banyak. Ya kan? Banyak dia dapatkan. Kebaikan apa? Banyak. Ya. Sehingga ada Imam Ghazali katakan, ada orang hidup, ada orang mati tapi hidup. Ya. Walaupun dia sudah meninggal, kebaikannya disebutkan oleh orang. Ya kan? Uduh, orang ini dulu masjid jadi bagus. Orang ini yang membuat majelis ta'lim. Meninggal tetap kebaikan dia dapat karena disebutkan. Tapi kalau sakaratul maut, apa kebaikan yang harus diperbuat? Pertama yang harus diperbuat orang sakaratul maut atau orang sakit, tidak suuzon kepada Allah. Tidak mencela bahwa sakitnya ini terlalu siksa. Tidak suuzon itu berprasangka buruk kepada Allah. Ya. Tapi dia harus terima ini dengan ikhlas sambil meninggalkan kalimat-kalimat yang baik. Terutama yang menyangkut tentang warisan. Ya. Paling bagus orang yang ada orang sakaratul maut tapi masih bagus. Ya. Sakaratul maut dia panggil saudara-saudaranya, anak-anaknya. Saya peninggal ayah, saya peninggal ibu. Kalian jangan lupa melaksanakan sholat. Aturlah harta warisan yang sebaik-baiknya. Setelah dia sampaikan, meninggal. Ini namanya kebaikan yang dia perbuat ketika di akhir. Meninggalkan pesan-pesan yang bermanfaat. Ya. Pesan-pesan yang bermanfaat kepada ahli waris. Itu paling bagus. Ya. Jangan lupakan sholat, nak. Ya. Kalau suami, ya, wahai istriku jangan kawin lagi. Ya, itu wasiat yang salah. Ya. Langsung tutup, jangan. Karena kita juga mau kawin ulang. Jadi kalau berpesan-pesan seperti itu, ada wasiat yang diterima, ada wasiat yang ditolak. Ya, termasuk tadi. Ya. Termasuk tadi tidak bisa. Ya. Kalau ayah meninggal, nanti kuburkan di atas Gunung Lokon. Ya. Siapa yang mau kuburkan di atas Lokon? Menyusahkan, wasiat yang menyusahkan. Nanti kalau ada saya di sini, bilang kubur sendiri. Siapa mau angkat di atas Gunung Lokon? Jadi ada wasiat yang pesan-pesan yang bisa diterima, ada yang tidak. Ya. Ya seperti tadi, setelah saya meninggal kamu jangan kawin. Tidak boleh. Ya. Masih muda dia tinggalkan. Ya, jadi janda terus. Ya kan? Selama masih boleh dia kawin. Ada yang bilang, saya tidak akan kawin di hadapan suami saya. Suami tertawa, jangan. Ya. Karena pada suatu saat dia akan menikah juga. Ya. Ini subhanallah kebaikan sampai mau menutup mata ya Ustadz. Ya. Jadi tidak berhenti kebaikan itu. Masya Allah. Namun kita harus jeda dulu Ustadz sebentar. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, nanti kita akan kembali lagi dengan program kesayangan kita Hasanah. Namun setelah yang satu ini. Ya, pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, kita kembali lagi dalam program Hasanah kali ini dan tema kita masih seputaran kebaikan. Tadi dibahas oleh Ustadz, kebaikan sampai akhir hayat, subhanallah. Betapa indahnya hidup itu sampai akhir hayat kita masih melakukan kebaikan. Kita akan memberikan kesempatan kembali kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Insan Kawanua untuk bertanya kepada Ustadz. Silakan siapa yang ingin bertanya Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nirmala Panigoro.
Bersedekah adalah perbuatan baik dan bisa memberi manfaat kepada orang tak mampu jika sedekah itu diumumkan atau dipublikasikan. Pertanyaan saya, bisakah nilai sedekah termaksud kebaikan yang tidak sia-sia? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi amal sedekah itu kalau dipublikasikan apakah ada tidak sia-sia Ustadz nilainya? Ya, sementara orang sudah banyak yang tahu kan? Iya. Jadi ada yang katakan begini, yang terima sedekah ya, biar saja diumumkan, yang penting dapat sedekah 1 juta, ya kan? Daripada yang tidak diumumkan cuma 10.000. Jadi di sini kita lihat ya, di mana kan letak keikhlasan? 10.000 atau 1 juta? Iya. 10.000 atau 1 juta? Tapi 1 juta diumumkan, dipublikasikan. Orang yang terima, publikasikan. Yang penting saya terima 1 juta. Daripada 10.000 kemudian diam, ya kan? Nah, sebenarnya nilai daripada sedekah itu bisa tetap sebagai kebaikan, ya, kebaikan. Kembali lagi kepada innamal a'malu binniat. Ada sedekah yang dipublikasikan untuk merangsang orang lain supaya bersedekah. Ya kan? Mungkin maksudnya itu. Ya, maksudnya itu, tapi tidak untuk menunjukkan bahwa dia ini punya harta yang banyak. Tidak. Yang umumkan itu adalah panitia, supaya yang lain-lain bisa tergerak hatinya untuk memberikan sedekah. Ini yang bisa bisa menjadikan kebaikan. Sehingga ada yang katakan, oh hamba Allah. Tetap sedekah itu tersampaikan, asalkan niat kita itu tidak untuk yang lain-lain. Ria. Untuk ria. Kalau hanya untuk diumumkan supaya yang lain tergerak untuk memberikan sumbangan, nilai kebajikannya ada. Ya, tetap bisa memberikan manfaat kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain, sehingga amal itu tidak sia-sia. Ya, yang penting kita tidak punya tujuan tertentu. Ya. Tujuan tertentu, saya kasih sumbangan, yang penting pilih sama saya. Ini kan sudah tahun politik. Pilkada ya. Kalau nyandak pilih, kita tutup di jalan. Nah ini kan begitu. Akhirnya dia nyandak jadi, balumpa rumah dari atas. Nah itu namanya amal yang sia-sia. Ya, kebaikan yang sia-sia. Ya, jadi insya Allah sedikit tapi bisa bermanfaat, maka Allah akan tetap memberikan kebajikan. Gitu Mbak. Ya. Oh iya, subhanallah. Kembali kepada niat ya Ustadz ya. Betul. Kembali kepada niat ya. Panjang pengen membahas lebih baik, lebih banyak lagi tentang yang namanya baik itu Ustadz. Tapi kita dibatasi oleh waktu, tidak terasa, dan kita akan mendengar kembali kesimpulan tentang pembahasan kita kali ini dari Ustadz Imran. Jadi, silahkan. Para pemirsa dan ibu-ibu Majelis Taklim Insan Kawanua, bahwa kita berbuat baik itu insya Allah di mana dan kapanpun, kalau kita ingin berbuat baik insya Allah bisa juga mendatangkan manfaat bagi kita. Dan amal kita tidak akan sia-sia di hadapan Allah. Tetap Allah catat, ibu punya kebaikan tetap akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta kita, kebaikan yang kita berikan tidak akan berkurang, bahkan akan bertambah. Orang sukses itu ketika dia mau berbagi dengan orang lain. Tapi orang akan diberikan kesusahan ketika dia bakhil, ya kan? Bakhil. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang berbuat kebajikan dimanapun dan kapanpun. Insya Allah kita semua berdah. Ya pemirsa dan ibu-ibu dari Majelis Taklim Insan Kawanua, kita sudah berakhir kali ini, dan mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang kita akan membahas masalah-masalah yang lebih luas lagi, yang pasti seperti pertemuan kita kali ini Ustadz akan membawa manfaat untuk keseharian kita, sehingga kita menjadi manusia seperti yang kata Ustadz, manusia yang lebih baik lagi. Insya Allah. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, demikian pertemuan kita kali ini dalam program Hasanah, dan satu kalimat yang bisa kami sampaikan yaitu kebaikan yang kita berikan pada orang lain sesungguhnya adalah kebaikan yang kita tanam untuk diri kita sendiri. Saya Treni Windayani undur diri dari hadapan pemirsa sekalian. Selamat menjelang Ramadan, menyambut Ramadan. Mohon maaf atas
segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.